Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal asahu, menurut kaul asah. Adapun menurut kaul asah, annal wujuba, bahwa sesungguhnya sesuatu yang wujub, di perkara yang wujub li syai'in, jadi wujub kepada sesuatu perkara. Idza nusikha, ketika dinasah. Ketika dinasah wujub, sewujub ini ketika dinasah, kan qala syari, seperti mengatakan siapa Asy'ari sahibu syariah, nasakhtu wujubahu, aku telah menasah kewajibannya, syai' au haramtu tar au hurmata tarkihi, atau haram untuk meninggalkan syai'. Baqiya, maka yang tersisa apa al-jawazul jawaz lahu kepada syai'. Jadi menurut kaul asah, sesuatu yang wujub, mau hukum wujub ya, nasah itu kan raf'ul hukmi ya. Jadi ketika hukum wujub ini dinasah, maka yang nampak, yang ada adalah hukum boleh. Alladzi kana, alladzi yang kana analladzi fi dimni wujubihi, ada dalam tanggungan wujub. Minal idni fil fi'li, berupa izin dalam mengerjakan. Bima ay ma'ama, beserta perkara, bukan bima tapi ma'ama ya, ba bimana ma, yuqawimuhu, yang mewujudkan. Bima dengan perkara, atau ma serta perkara, yuqawimuhu, yang mewujudkan. Ini ma hu kepada jawaz. Minal idni minal idni, berupa izin fitarki, di dalam meninggalkan. Jadi hukum wujub ketika dinasah, maka yang menyisa adalah hukum jawaz, boleh. Sebenarnya di sini itu tidak dijelaskan bahwa ananadbu idza nusiha ya, atau awi tahrim idza nusiha baqiyal jawaz. Pada dasarnya sama ya, pada dasarnya sama, mengikuti walaupun di sini tidak disebutkan. Jadi di sini musannif menahan diri tidak menyebutkan hal itu. Nasakhtu, misalkan ka'an qala syari, seperti syari menjelaskan, aku menasah wujubahu, wujubnya syai'. Dan syari tidak menjelaskan hukum yang menasahnya kayak gimana, tidak dijelaskan. Hukum nasahnya apa, hukum nasihnya, apakah ia mandub ataupun misalkan karohah, itu tidak menjelaskan jadi hukum nasihnya. Nah, baqiyal alladzi kana fi dimni wujubihi minal idni fil fi'li bima yuqawimuhu, dengan apa-apa yang mewujudkan. Minal idni fi tarki, berupa jadi mayuqami, yang mewujudkan al-idnu fil fi'li deh gitu ya. Al-idnu fil fi'li itu kan qadrul mustaq. Al-idnu fil fi'li itu di dalamnya mencakup kepada ijab, mencakup kepada apa? Kepada mandub, mencakup pula kepada ibahah. Jadi maksudnya ini minal idni fitarki ay idla qiwama lil jinsi biduni fasal. Jadi tidak mungkin wujud fasal tanpa jenis ya. Tanpa jenis. Jadi ketika misalkan si al-idnu al-idnu fil fil itu qadrun mustarak. Jadi mencakup wujub, mencakup mandub, mencakup ibahah. Nah, sementara ini fasal atau fasal daripada ijab adalah, fasalnya adalah al-man'ul jazim fitarki. Jadi man'ul jazim. Nah, ini dinasah. Maka yang tersisa apa? Ya kalau menurut asah adalah apa? Adalah ibahah. Wa qala al-Ghazali, dan berkata siapa al-Ghazali, Imam Ghazali, la yabqa, tidak tetap. Ini hukum.
Jadi menurut Imam Ghazali hukumnya tidak tetap, tidak ada lagi, berarti tidak ada hukum. Ketika wujubnya dinasah ya tidak ada hukumnya gitu. Li'anna naskhal wujub, karena sesungguhnya menasah yang wujub yaj'aluhu, menjadikan nasahu kepada wujub ka'alam yakun, seperti seolah-olah tidak ada ya si wujub. Jadi karena sudah dinasahnya hilang wujubnya juga. Oleh karena itu wayarjiul amru, maka kembali apal amru urusan ilama kana qablahu, ilama kepada urusan karena ada ini sima qablahu sebelum wujub. Ya tidak tahu ini syarat berarti kan ya. Min tahrimin, tapi dijelaskan nih, maka qabla wujub itu apa? Min tahrimin berupa hukum haram, au ibahatin atau ibahah, au baro'atin asliyatin atau baro'atul asliyah. Baro'atu berlepas diri yang sebangsa asal. Jadi menurut Al-Ghazali ketika si hukum wujub ini dinasah, maka tidak ada lagi hukum, berarti kembali lagi kepada hukum asal. Tapi maksud kembali kepada hukum asal teh yang menentukan adalah syara, ya, yang menentukan adalah syara. Jadi bukan seperti pendapat Mu'tazilah yang menentukan adalah akal, gitu. Bedanya ini. Jadi ka'allam yakun ay ka'allam yujad. Ka'allam yujad ay maksud ay lam yujad al-hukm. Ilama kana qablahu ay walakin badal bi'tsah. Jadi maksudnya ini kembali kepada hukum, maksudnya kembali kepada hukum syara ya yang penentunya. Badal bi'tsah, setelah bi'tsah. Tahrimin berupa haram atau ibahatin atau ibahah atau baro'atin aslihatin atau baro'ah asliyah. Fal khulfu, maka adapun ikhtilaf ulama maknawiyun, itu maknawi. Jadi menohok kepada maknanya, bukan kepada retorika ya. Kalau retorika berarti permukaan saja. Kalau makna berarti perbedaannya sangat mendasar. Wa huwa, adapun jawaz ayil jawazul madhkur, maksudnya jawaz yang disebutkan tadi. Jadi bakial jawaz itu maksudnya ini. Adamul haraji, tidak ada dosa. Fil fi'li, ketika dikerjakan, wa tarki, dan ketika ditinggalkan. Berupa apa? Minal ibahati, berupa ibahah, awil nadbi atau nadbu, awil karohati atau karohah, bima nal syamili, yang si karohah ini mencakup maknanya li khilafil aula, kepada khilaful aula. Fil asohi, menurut kalau asoh. Idla dalila, karena tidak ada dalil ala ta'yini ahadihima ila ta'yini ahadiha untuk menentukan salah satu ala ta'yini ahadiha, untuk menentukan salah satu daripada hukum apa? Sebentar. Hukum ibahah ya, hukum ibahah. Yang beli hukum ibahah. Tapi wakila dan menurut kil, huwa, adapun jawaz itu al ibahatu faqat, maknanya ibahah, hanya ibahah. Kalau menurut kil, dasarnya apa? Idbirtifa'il wujubi, karena disebabkan dengan hilangnya wujub, yang tapi tolab, maka hilang pula tolab. Ketika hilang tolab, ayat butuh takhir, maka tetap apa? Takhir, hukum memilih. Ini menurut kil ya. Jadi kil ketika wujubnya dinasah, maka yang ditentukan atau hukum yang tersisa adalah ibahah. Karena ketika wujubnya hilang, maka muncullah takhir, dan takhir itu kan ibahah, boleh meninggalkan dan boleh mengerjakan. Wakila, dan menurut kil lagi, huwa, adapun ijawaz itu nadbu, ini hukumnya nadbu, faqat saja. Idil mutahaqqaqu, karena
yang nyata birtifa'il wujub, dengan hilangnya wujub itu intifa'u thalabul jazim. Intifa'u thalab jazim, hilangnya thalabul jazim. Thalab jazim ini yang hilang. Wah, ini mutkil ya. Berarti ghair jazim. Kalau ghair jazim ya sunnah maksudnya. Payah butuh maka tetap apa thalabul thalab, perintah ghairul jazim kepada yang ghair jazim. Ini pendapat yang kedua. Wal hasilu, dan adapun hasilnya, anahu bahwa sesungguhnya, wal hasilu, dan hasil, anahu bahwa sesungguhnya yuk tabaru dihitung, jadi domirsaan yuk tabaru dihitung fil jawazil madhkur pada hukum jawaz yang disebutkan tadi. Apa raf'ul jarhi, hilangnya dosa anil fi'li wa tarki, dari mengerjakan maupun meninggalkan fil aqwali salah satu pada pendapat yang ketiga. Lakinahu akan tetapi jawaz mutlakun fil awali, mutlak pada yang pendapat yang pertama. Minha dari adamul haraj ya, dari adamul haraj atau raf'ul haraj ya. Wa muqayyadun, dan dikaidi bistiwa'i tarafaini, dengan samanya dua ujung fisani pada kaul yang kedua. Wa bitarjihil fi'li, dan dengan menarjih mengerjakan fisalisi pada kaul yang ketiga. Jadi fal khulfu, maka adapun ikhtilaf ulama ma'nawiyun, itu bersifat ma'nawi. Hakadha beginilah afhamu yang aku pahami. Atau bisa pula menggunakan fil amar, hakadha ifham, hakadha beginilah, ifham pahamilah olehmu. Demikian kata At-Turmusi. Jadi hasil kesimpulan dari pendapat tadi, gitu ya, hasil kesimpulan tadi di sini disimpulkan dari walhasil di sini. Yu'tabaru fil jawazil madhkur raf'ul haraj, jadi tidak ada dosa anil fi'li wa tarki, baik dikerjakan ataupun ditinggalkan. Jadi pada pendapat yang ketiga tadi, pendapat yang pertama ya, kalau yang pendapat pertama mah adamul haraj fil fi'li wa tarki minal ibah, bebas ini mah ya. Nah, lantaran tidak tentu kemana nih arahnya. Terus pendapat yang kedua mah ibahah, pendapat yang ketiga mah nadbu. Nah, lakinahu akan tetapi jawaz ini mutlak fil awali pada pendapat yang pertama, minha dari adamul haraj. Jadi mutlak. Jadi dimutlakan. Artinya adamul haraj gitu ya. Adamul haraj kepilih tarki ke nadbu, ibahah ataupun karohah. Sementara wa muqayyadun bistiwa'i tarafaini, dan dikoidi dengan samanya dua ujung. Dua ujung itu yang mana? Ya fi'lu sama tarku, mengerjakan atau ditinggalkan. Pendapat yang kedua. Kan pendapat yang kedua mah ibahah bagian tahir antara memilih melakukan atau tidak melakukan. Sementara wa bitarjih fi'li fi salisi, adapun menarjih mengerjakan ya nadbu, kan gitu. Turun ke nadbu turunnya. Berarti bagus dikerjakan. Fisalisi pada kaul yang ketiga. Nah, ikhtilaf tadi, yang ketiga kaul tadi itu maknawi. Demikian yang beliau pahami, kata Syekh Zakaria Al-Ansari. Atau demikian begini nih cara memahaminya, kata beliau. Mas'alatun, adapun ini suatu masalah. Fil wajibi wal harami al mukhayyar, ini di dalam menjelaskan perkara yang wajib, wal harami dan haram, al mukhayyar ini yang bersifat memilih keduanya, wajib dan haram. Al amru, adapun amr bi ahadi asya'a, dengan salah satu perkara, muayyanatin yang tertentu. Kama fi kafaratil yamini, sebagaimana di dalam kifarat sumpah. Itu yujubihu, menetapkan ini amar, menetapkan ini ahad, ayil ahadu mubhaman, kepada perkara yang mubham.
indana menurut kita semua. Perkara yang mubham itu wahwa, adapun mubham itu al-qadrul mushtaraku, qadrul mushtarak. Bainaha antara asya fi dhimni ayyin muayyanin, di dalam tanggungan yang mana saja, minha dari asya. Li'annahu, karena sesungguhnya ahad itu al-ma'muru bih, yang diperintah bihi dengan ahad. Jadi menurut qaul ashah bahwa yang disebut dengan ketika misalkan datang sebuah perintah yang sifatnya boleh memilih terhadap salah satu dari sekian perkara, maka ini mewajibkan untuk melaksanakan salah satu dari perkara-perkara tersebut. Ya, tapi itu sifatnya mubham. Yang kemubahaman itu di dalamnya mengandung hal-hal yang ditentukan. Karena itulah yang diperintah. Misalkan dalam pelanggaran sumpah, ya, seseorang diperintah oleh Allah untuk memberi makan fakir miskin, memberi pakaian kepada fakir miskin, atau memerdekakan itqu raqabah. Nah, kewajiban ini bersifat memilih. Dan sifat mubham artinya bisa mengacu kepada salah satu dari ketiganya. Bisa mengacu pada memberi makan pada fakir miskin, memberi pakaian, ataupun kita memerdekakan budak. Tapi satu saja dari ketiga di atas. Kenapa? Karena yang satu itu merupakan qadrul mushtarak atau kadar yang dipersekutukan dari beberapa tersebut yang terkandung di dalam perkara yang ditentukan pilihannya. Itu pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Wakilah, dan dikatakan yujibuhu, mewajibkan ini si amr hu kepada ahad muayyanan secara tertentu. Jadi kalau tadi al-amru bi ahadi asya yujibuhu mubhaman, kalau ini yujibuhu muayyanan, ditentukan indallahi, menurut Allah Ta'ala. Konsekuensi apa? Fa'in fa'alal mukallaf al-muayyan, fa'in fa'alal mukallafu al-muayyana, maka jika seandainya mukallaf tersebut mengerjakan yang telah ditentukan oleh Allah, padaka, maka itulah yang diminta. Wal matlub awal zahir, itulah yang zahir, itulah yang nampak. Aw fa'ala ghairahu, atau si mukallaf mengerjakan ghairu selain muayyan minha dari asya, saqata, maka batal bi fi'lihi, dengan disebab mengerjakannya si mukallaf kepada al muayyan tadi. Apa bi fi'lihi, dengan mengerjakannya mukallaf, apa al wajibu, kewajiban. Jadi menurut pendapat kedua nih, diwajibkan hanya satu perkara saja. Nah, ini hanya satu perkara ditentukan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab karena pemberi perintah yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memang harus mengetahui perkara yang diperintahkannya, karena tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang tidak jelas. Nah, jadi manakala si mukallaf tadi ya melakukan perkara bertepatan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka jelas. Bagaimana kalau misalkan zahir, ya itu yang diperintah matlubnya. Bagaimana jika mengerjakan perkara yang lain? Ini aufa'ala ghairahu. Bagaimana dengan yang lain? Nah, kalau demikian maka
sakoto maka gugur bifa'lihi dengan mengerjakan si mukallaf kepada ghair apa al wajib wajib jadi gugur kewajiban. Karena apa? Karena memandang aspek perintahnya, sebab memang sasarannya tidak tertentu, mubham, dan disebabkan hal lain yaitu mukallaf tidak tahu hal-hal yang gaib gitu ya. Wakila dan menurut kil yujibuhu memujibkan ini si amar hu kepada si ahad kadzalika maksudnya di sini muayyanan indallah ya, seperti itu tadi yaitu muayyanan indallah. Wa huwa adapun si muayyan tadi itu Wahwa adapun muayyan tadi ya. Itu perkara yakhtaruhul mukallaf yang dipilih oleh yang memilih mukallaf yang memilih kepada siapa al mukallaf. Bian alimallahu minhu, penjelasannya Allah mengetahui minhu dari yang muayyan, annahu bahwa sesungguhnya mukallaf la yakhtaru tidak memilih mukallaf siwahu kepada selain muayyan. Ulangi lagi ya. Wakila dan dikatakan yujibuhu mewajibkan ini si amr hu kepada si ahad kadzalika ai indallah ya. Seperti menurut Allah muayyan indallah. Wa huwa adapun muayyan itu perkara yahtaruhu yang memilih kepada si tadi siapa al mukallaf. Bian alimallahu bahwa surahnya Allah mengetahui minhu dari mukallaf annahu bahwa sesungguhnya mukallaf itu la yakhtaru tidak memilih mukallaf siwahu kepada selain muayyan. Wa in ikhtalaf dan sekalipun berbeda ini si muayyan ita'yin bi ikhtiyaril mukallaf ini sesuai dengan upaya-upaya pemilih mukallaf. Jadi ini pendapat yang ketiga. Jadi perkara perkara yang wajib itu hanya satu perkara yang dipilih oleh mukallaf, yang si pekerjaan itu diketahui oleh Allah telah dipilih oleh mukallaf. Di mana Allah juga mengetahui bahwa si mukallaf tadi tidak akan memilih pekerjaan yang lain. Meski memang pemilihan setiap mukallaf berbeda-beda. Dengan pengertian begini, di perkara yang wajib manakala belum dilakukan tidak tertentu. Maksudnya begini, perkara yang wajib manakala belum dilakukan, ini tertentu menurut Allah, dan ketika sudah dilakukan ini tertentu menurut Allah dan manusia. Nah ini wakila dan dikatakan yujibu menetapkan ini si amar al-kula kepada semuanya, asya tadi,
Kalau misalkan tadi dalam kifarat ya, dalam kifarat yamin, it'am kiswa sama itqu raqabah, semuanya nih wajib. Fayusabu maka diberikan pahala mukallaf bifa'liha dengan fayusabu maka diberikan pahala apa bifa'liha dengan mengerjakan kulu sawaba wajibatin seperti pekerjaan-pekerjaan yang wajib. Wa yu'aqabu dan disiksa mukallaf bitarkiha dengan menegakkan kulu iqabat tarki wajibatin sebagaimana siksa meninggalkan kewajiban-kewajiban. Wa yaskutu dan gugur apa al kulu semua tadi, semua dari 3 perkara misalkan. Apa al wajib biwahidin dengan mengerjakan salah satu minha dari asya. Li'anal amro kana sungguhnya amar itu ta'alluqun ta'alluq bikulin minha kepada salah satu minha dari asya bi khususihi secara khususiat amar ala wajhil iktifa berdasarkan jalan cukup biwahidin dengan mengerjakan salah satu minha dari asya. Qulna kaya mengatakan in salima zalika jika seandainya diterima apa zalika itu. Maksud itu teh ini annal amra ta'alluqun bi kullin minha bi susihi ala wajil iktifa bi wahidin minha, ini panjang ya. Itu la yazamu tidak mengotomatiskan minhu dari zalik. Jadi si zalik ini tidak memberikan suatu keniscayaan akan wujub la yazam apa wujubul kulli wajibnya semuanya. Jadi si zalik atau al-amr anal amru ta'alluqun bi kulli minha ila akhirih itu tidak mengotomatiskan wajib semuanya al murattabi yang hasil alaihi atas wujub apa zalika thawabul wujub. Tidak, karena bisa saja kewajiban tersebut saling mengganti, substitutif sifatnya, saling mengganti. Jadi tidak menjadi wajib semuanya, tapi sifatnya substitutif, saling mengganti. Misalkan ini dikerjakan berarti udah selesai, begitu. Jadi tidak meniscayakan wajib semuanya. Wal qaulul akhir adapun qaul yang akhir, wasani dan qaul yang kedua, itu lil mu'tazilati bagi pendapat Mu'tazilah. Mana qaul akhir yang tadi? Yang wakila yujibul kullu. Nah, terus yang kedua ini wakila yujibuhu muayyanan. Ya. Nah, ini yang ketiga nih. Nanti ketiga yang ini nih. Mana sebentar. Fahum maka adapun Mu'tazilah itu mutafiquna bersepakat Mu'tazilah ala nafi ijabi wahidin mubhamin, ini mubhamin ya, atas menafikan kewajiban salah satu mubhamin yang mubham. Dari katakan misalkan 3 perkara yang mubham, maka si Mu'tazilah ini menafikan kewujuban satu daripada yang 3 tadi. Karena pihim seperti menafikan Mu'tazilah tahrimahu kepada hukum haram wajib mubham. Sama seperti keterangan yaji'u yang nanti akan datang 5 berdasarkan alasan qaulu mengatakan Mu'tazilah min anna ijabah syai'i bahwa sesungguhnya mewajibkan sesuatu au tahrimahu atau mengharamkan syai' itu 5 fitarkihi berdasarkan alasan disebabkan meninggalkan ini ma au fi'lihi atau mengerjakan ini ma minal mafsadati ada kemafsadatan. Alati yang yudrikuha menemukan lati apa raklu akal. Nah ini masalah mafsadat itu kan ditemukan oleh akal. Wa inna ma yudrikuha dan sesungguhnya bisa menemukan si akal hak kepada mafsadat fil muayyani khusus di dalam muayyan. Nanti kan wakila yujibuhu muayyanan itu. Wa tsalitsu adapun kaul yang ketiga yusama qaulut tarajum. Itu disebutnya qaulut tarajum. Mana ya kaul yang ketiga? Nih, kalau yang pertama mah qaul ashah ya. Qaul ashah. Qaul yang kedua mah ini wakila yujibu muayyan indallah.
Yang ketiga wakila yujibuhu kadzalik. Ini menurut Mu'tazilah ya, ini bagian dari kaulul Mu'tazilah. Ini kaul yang tarujum, yang saling tuduh. Saling tuduh menuduh. Li'anna qulan minal asy'ariyah, karena satu golongan minal asy'ariyah dari Asy'ariyah wal Mu'tazilah dan Mu'tazilah tunsibuhu, menisbatkan, menghubungkan hu kepada salis lil ukhra, bagi yang lain. Jadi kata Mu'tazilah ini Asy'ariyah perkataannya, ini kata Asy'ariyah ini Mu'tazilah. Meskipun demikian fattafaqo, maka sepakat al-fariqani, dua golongan tadi, ala butlanhi, atas batalnya salif. Fa'alal asohi, maka menurut kaul asoh, in fa'alaha, jika mengerjakan mukhalafah kepada asya yang di atas, yang tadi dalam amru bi ahadi asya tuh, yang di atas ya, yang mubham, kuluha, seluruh asya, fal mukhtaru, maka adapun pendapat yang terpilih, annahu, bahwa sesungguhnya asya in fa'alaha, jika annahu, bahwa sesungguhnya in fa'alaha, ini sih udah bersaan ya, in fa'alaha, jika mengerjakan mukhalafah kepada asya murattabatan, secara berurutan, fal wajibu, maka adapun hukum wajib, ayil musabu alaihi, maksudnya yang diberikan ganjaran alaihi, atas wajib. Apa sawab musabu alaihi, atas apa sawabul wajibi, pahala wajib. Ayil musabu, maksudnya diberi pahala alaihi, atas mukallaf. Apa sawabul wajibi, sawabal wajibi, seperti pahala wajib, gitu ya. Fa'alal asohi, menurut kaul asoh, in fa'alaha, jika mengerjakan mukhalafah kepada asya kuluha, seluruhnya, misalkan kata antara kiswah itam sama itqu raqabah, semuanya dikerjakan. Fal mukhtaru, mana menurut kaul mukhtar, annahu in fa'alaha, bahwa sesungguhnya jika mengerjakan mukhalafah kepada asya murattabatan, secara berurutan, tertib. Fal wajibu, maka adapun kewajiban, ayil musabu alaihi thawabal wajib, maksudnya yang diberikan pahala alaihi, atas mukallaf, thawabal wajib, kepada pahala wajib. Alladhi huwa, yang mana thawab itu kathawab sab'ina manduban, seperti pahala 70 manduban, perkara yang sunnah. Itu awaluha, yang paling pertama dari asya. Wa intafawatat, dan sekalipun bermacam-macam itu asya, lita'adi, supaya menunaikan, lita'adil wajib, karena untuk menunaikan, lita'adil wajibi, sekarang menunaikan yang wajib, bihi, dengan awal, min haitsu innahu, dilihat dari aspek bahwa sesungguhnya awal itu mubham. Nah, menurut kaul mukhtar, jika seandainya 3 pekerjaan tadi, misalkan asya itu 3 pekerjaan, itu dilakukan secara berurutan, maka mana yang mendapat pahala wajib? Yang pertama, begitu. Sekalipun berbeda-beda antara itam, kiswah, dan itqu raqabah, misalkan untuk kafarat yamin, ya. Karena apa? Karena lita'addi al wajib, karena menunaikan wajib bihi, dengan awal, karena seorang mukallaf mengerjakan hal yang wajib dengan awal. Min haitsu innahu mubhamur, padahal aspek yang ditinjau adalah, atau sisi yang ditinjau adalah mubham. Itu yang pertama saja, karena mubham, gitu. Au fa'alaha, atau mengerjakan si mukhalafah kepada asya kullaha, semuanya asya, jadi kerjakan semuanya ma'an, bersamaan. Nah, jika demikian bagaimana? Fa'alaha, maka adapun yang paling
tinggi dari asya, apanya sawan pahalanya, yang paling tinggi pahalanya itu al wajibu wajib. Jadi yang disebut dengan wajib itu yang paling tinggi mana di antara asya yang pahalanya tertinggi. Li'annahu, karena sesungguhnya mukallaf lawik tasoro, jika seandainya dia meringkas atau menghususkan alaihi kepada wajib, di sini pakai alaihi. Nah, di sini ya. Alaihi kepada wajib, la uthiba, maka akan diberikan pahala alaihi kepada mukallaf apa thawabul wajibi, pahala wajibil akmal yang sempurna. Fadumma, maka dikumpulkan apa ghairu, selain wajib, ilaihi kepada wajib. Layan kusuhu, tidak mengurangi ini ghair andalika dari pahala wajib. Jadi ikut yang lain juga jika ia mengerjakan secara bersamaan. Jadi yang ikut yang lain juga, misalkan kata tadi ya, misalkan itqu raqabah, it'am, kiswah ya. Nah, yang lain dikerjakan satu, dikerjakan semua, maka hukum wajibnya, pahalanya yang lain juga diikutkan kepada yang dikerjakan satu yang paling tinggi tadi. Wa intarokaha, dan jika ia meninggalkan hak kepada asya, kullaha, seluruh asya, ukiba, maka ia disiksa biadnaha, dengan siksa yang paling ringan. Apanya ikoban, siksanya, dengan yang paling ringan apanya siksanya. Itu pun inukiba, jika misalkan dia disiksa ya, dengan masyiah Allah, misalkan dengan kehendak Allah ya disiksa, kalau enggak ya enggak. Li'annahu, jika li'annahu kana mukallaf lau fa'alahu, jika mengerjakan mukallafhu kepada adna faqat, jadi si yang paling rendah siksanya saja yang dikerjakan. Min haitsu innahu mubhamun, dilihat dari bahwa sesungguhnya kewajiban itu mubham. Jadi kan tadi ada 3 perkara ya, tapi mubham. Nah, ditinggalkan itu, ditinggalkan yang paling ringan siksanya. Nah, bagaimana kalau begitu? Lam yu'aqib, maka ia tidak akan disiksa disebabkan meninggalkan yang paling ringan tadi. Jadi ditambah siksanya, maksudnya begitu. Jadi ia disiksa tapi dengan siksa yang paling ringan, tapi yang lain enggak ikut. Kalau tadi kalau misalkan kebaikan mah yang lain juga ikut, tapi kalau misalkan meninggalkan dari salah satu asya yang mubham, maka tidak akan disiksa. Ya semuanya yang lain ikut. Ketika disiksa pun, itu pun jika seandainya dikehendaki untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Ini rahmat Allah, Masya Allah, luar biasa. Fa in tasafu'ilatan, fa in tasawat, maka jika seandainya sama derajat pahalanya, wa fu'ilatan, itu si asya, wa fu'ilatan, dikerjakan asya ma'an secara bersamaan, auturikat, atau ditinggalkan semuanya bersamaan, fa thawabul wajib, maka adapun pahala wajib, wal iqabi, dan siksaan jika ditinggalkan, itu ala wahidin, atas yang satu saja, minha, dari asya. Itu menurut pendapat Mukhtar. Wakila, dan dikatakan al wajibu, hukum wajib itu fima idza tafawatat, khusus di dalam surah ketika tafawatat, bertingkat-tingkat, berbeda-beda level pahalanya. Tafawatat ketika berbeda, ketika berbeda-beda asya. Jadi faida tawafawatan, ketika berbeda-beda itu si asya. A'laha, adapun pahala yang paling tinggi di mukallaf. A'laha itu yang paling tinggi apanya, sawaban, pahalanya. Jadi perkara beda-beda, maka yang diambil yang kena hukum wajib itu pahala yang paling, yang level tingginya. Bagaimana dengan surah wa fi ma idza tasawat ahaduhuma, dan ketika misalkan sama asya ahaduhu, salah satu dari asya tersebut, wa in fu'ilat, dan sekalipun dikerjakan ini asya muratabatan secara berurutan,
fihima di dalam tafawata dan tasawat. Nah, 5 maro itu berdasarkan keterangan maro yang terlewat, yaitu mana? Jadi fihima itu dalam surah tasawi dan tafawut ya. 5 maro itu berdasarkan ilat maro yang telah terlewat. Mana? Yaitu yang lewat tuh yang bi annahu law iktasara alaihi la usiba thawabal wajib akmal, yang lain ikut. Jika seandainya dia menghususkan kepada yang wajib yang paling tinggi, ya maka ia akan diberikan pahala wajib secara sempurna pada yang level tinggi itu, yang lain ikut. Nah itu, ini menurut Qil ketika surahnya sama antara level derajat A, B, C, it'am, kiswah sama itqu raqabah misalkan. Sekalipun ia mengerjakan si pekerjaan tadi secara berurutan. Nah, fa in turikat, maka seandainya si asya ini ditinggalkan, fa hukmuhu, maka hukum si asya, fa hukmuhu, maka hukumnya, fa hukmuhu muwafiqun lil mukhtar, wa hukmuhu, adapun hukum tarku. Nah, hukum tarku tadi muwafiqun lil mukhtar, sesuai dengan kaul mukhtar. Yang mana kaul mukhtar tadi? Jika saya ditinggalkan, min annahu uqiba bi adnaha iqoban. Bi adnaha uqiban in uqiba, ini uqiba bi adnaha iqoban in uqiba. Nah itu. Wa yusabu, dan diberikan pahala mukallaf sawabal mandub, dengan pahala mandub fi kulli kaulin, pada setiap kaul. Fi kulli kaulin yang mana? Fi kulli kaulin ya kaul muhtar dan muqabilnya. Ala ghairi ma dzukir, atas penjelasan yang telah disebut tadi. Yang disebut tadi yang mana? Yang awal, yang a'la, dan yang ahad tadi. Nah, li sawabil wajib karena pahala wajib. Nah, karena pahala wajib. Wa dzikru hukmi tasawi, adapun menyebutkan hukum sama ya, sama fil muratabati di dalam pengerjaan yang berurutan tadi, ma tarjih, serta ditarjih fil baqiyati, pada yang sesisanya. Yang sesisanya yang mana? Yang sesisnya yang selain surah tasawi berarti ya. Min ziyadati, itu dari tambahanku, al muqtadiyati, yang menetapkan ini ziyadah, min haitsu tarjih, dilihat dari aspek tarjih, li ibdali qaulihi, untuk mengganti perkataan musannif fil martabati a'laha, untuk mengganti perkataan musannif fil muratabati, di dalam pekerjaan yang berurutan, a'laha fil muratabati a'laha. Nah itu untuk mengganti itu tarjih dari musannif bi qauli awaluha, dengan diganti dengan perkataan musannif awaluha. Wa bima, dan dengan apa-apa qarartuhu, yang telah aku tetapkan hu dengan ma ulima, maka diketahui. Jadi dari keterangan-keterangan apa tadi yang telah ditetapkan oleh musannif, disebutkan ulima, maka diketahui anna mahala sawabil wajib, bahwa tempat pahala wajib wal iqabi, dan siksa, itu ahaduha, salah satu daripada asya mubhaman, halnya mubham. Jadi mubham sifatnya, la min haitsu khususuhu, bukan ditinjau dari aspek kekhususannya ini si ahad, bukan. Hatta innal wajiba, sehingga sesungguhnya wajib apanya, sawaban, pahalanya, fil muratabati, pada perkara yang dilakukan secara berurutan, itu awaluha, kena wajib itu pada yang awalnya. Min haitsu innahu mubhamun, tapi dilihat dari aspek
bahwa si awal itu adalah si ahad ini mubham, lamin haitsu khususuhu, bukan dari aspek bahwa si ahad itu khusus. Jadi begini maksudnya, jika seandainya kami memilih bahwa yang wajib itu adalah disebabkan karena sifat awal yang pertama, bukan dilihat dari kekhususannya. Jadi adapun yang dimaksud dari hal itu adalah apa? Adalah dilihat dari aspek nyatanya kewajiban pada awal. Jadi lamin haitsul awaliyah, tapi bal min haitsu tahaqqaq al-wujub fi. Begitu maksudnya. Wa kadza, dan seperti yusabu thawabal mandub, yusabutnya, dan seperti ini. Kadza ini rujuknya kepada yusabu thawabal mandub. Nah, yuqalu dikatakan fikulin pada setiap aspek dan setiap hal tadi, minazaidi dari hal-hal yang minazaidi dari tambahan-tambahan, alama ya ta'ada atas apa ya ta'ada menunaikan bihi dengan ma'apal wajib. Jadi dikatakan bahwa apa-apa yang menjadi tambahan yang dapat menjadi wasilah atau menunaikan kepada wajib min hadri asya, annahu bahwa sesungguhnya ini si ma yusabu alaihi, diberikan pahala alaihi atas ma thawabal mandubi, sebagai pahala mandub. Tapi itu juga min haitsu innahu mubhamun, tapi dilihat dari aspek bahwa sesuatu itu mubham, si ma itu mubham, la min haitsu khususuhu, bukan dari segi khususiat atau kekhususan ini si ma, bukan begitu. Jadi dilihat dari aspek kemubhaman itu. Jadi bukan dilihat dari aspek awaliyah pada disebabkan dikerjakan yang pertama, tapi dilihat dari aspek kemubhaman. Allahu a'lam bishawab. Wa yajuzu tahrimu wahidin mubhamin.